sing my praise, 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 and lift him up for all my days, days, days. I love my church. Laskar Kristus. Yes. Salam anak-anak. Hari ini kita akan memperingati pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati untuk kita. Oleh sebab itu kita akan pujikan satu pujian. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Katakan sama-sama. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu, mulia namamu. Kita akan berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau memberkati setiap anak-anak kami yang ada di rumah. Kami percaya mereka Tuhan senantiasa hidup berkelimpahan, sukacita penuh ada dalam hidup mereka. Sehingga hari ini Tuhan, kami mengingat pengorbanan-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa untuk kami. Oleh sebab itu kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Yesus disalibkan, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalib, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan.
paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya saja. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya di surga nanti, surga nanti, pakai baju putih atas kepala bermahkota emas. Haleluya, oh puji Tuhan, kekal selalu di surga nanti, di surga nanti, pakai baju putih atas kepala bermahkota emas. Haleluya, oh puji Tuhan, kekal selamanya. Haleluya, oh puji Tuhan, kekal selamanya. Haleluya, oh puji Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Kita mau dengar firman Tuhan. Kami percaya anak-anak semua menyiapkan hati, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan maupun mengerjakan aktivitas. Bu Marta berdoa hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah disukakan oleh karena kasih-Mu yang luar biasa. Engkau mati di salib untuk menebus dosa kami. Tuhan, kami mempersiapkan hati kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami percaya benih firman itu ditabur di tanah hati kami yang subur. Kami siap Tuhan, Kau berkati Tuhan yang akan membawakan firman. Biarlah nama-Mu saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. On your mark, get set, go on a Bible adventure. So much in the Bible for me to know on my Bible adventure. Halo adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Bagaimana kabar kalian semua? Masih rindu gak mendengar firman Tuhan? Ya, tentu tetap harus selalu rindu membaca firman Tuhan ya. Ingat gak? Hari ini kita sedang merayakan Paskah. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu Paskah? Ya, Paskah itu adalah hari di mana kita memperingati peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Ayo, sebelum kita mendengar cerita, kita buka dulu firman Tuhan di Alkitab kita di Lukas bab 24 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 24 ayat 6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Nah, ayat di atas tadi akan menjadi tema Paskah kita kali ini. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak dulu bersama-sama cerita Paskah berikut ini. Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini."
Yesus tak bersalah, kata Pilatus. Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus di salib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Kenapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu. Pagi, beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana cara memindahkannya. Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada, dan ada malaikat di kubur itu. "Yesus hidup," kata para malaikat itu. "Pergilah, beritahu murid-muridnya." Wanita-wanita itu memberitahu para murid. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus untuk melihat. Yang mereka temukan hanyalah kain kafan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan. Suatu hari, para murid berkumpul di sebuah ruangan. Mereka sedang membicarakan apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka menyangka dia hantu.
"Jangan cemas," kata Yesus. "Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku. Sentuh saja. Ayo, sentuhlah. Kalian tidak bisa menyentuh hantu. Dan hantu juga tidak makan. Sedangkan aku lapar sekali." Yesus pun makan ikan. Lalu ia mengajar mereka. Firman Tuhan dalam kitab suci amat jelas. Katanya, Mesias harus menderita dan mati, lalu dibangkitkan dari kematian. Sekarang, beritahu seluruh dunia apa yang telah kalian saksikan. Biar semua orang tahu dosa-dosa mereka akan diampuni bila mereka mencari Tuhan. Semua ini dapat terjadi karena apa yang telah kulakukan. Nah, itu tadi cerita Paskah yang menceritakan tentang kehidupan Tuhan Yesus yang rela disalib, mati, dan dibangkitkan. Untuk apa? Ya, untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu percaya dan mau mencari Yesus dimanapun kita berada di setiap saat. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang mampu menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Itu tadi ibadah kita untuk hari ini. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Dadah!